Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Belajar Biologi Asik bersama saya Ibu Leni Tina Marlinda. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang metabolisme, yaitu materi bab kedua kelas 12. Metabolisme, ini saya kira satu kata yang tidak asing lagi di telinga sahabat belajar semua. Karena mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita melakukan berbagai aktivitas, sampai kita tertidur kembali, bahkan tidur itu sendiri memerlukan metabolisme. Apa sih sebenarnya metabolisme? Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol, yang artinya berubah. Apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Sehingga secara umum metabolisme dapat diartikan sebagai rangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme itu ada dua macam, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sementara katabolisme ini kebalikannya, yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada proses anabolisme ini memerlukan energi sehingga reaksinya disebut dengan reaksi endergonik, sementara katabolisme itu melepaskan energi, reaksinya disebut dengan reaksi eksergonik. Anabolisme ini contohnya ada fotosintesis dan kemosintesis. Sementara katabolisme ini contohnya respirasi. Respirasi sendiri ada dua macam berdasarkan kebutuhannya akan oksigen. Ada respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan respirasi anaerob atau fermentasi untuk respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Proses metabolisme ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya enzim. Maka sebelum kita lebih lanjut belajar tentang metabolisme, pada video pembelajaran kali ini kita belajar terlebih dahulu mengenai enzim. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah menyimak video ini diharapkan kalian mampu, sahabat belajar semuanya mampu mengidentifikasi komponen enzim, sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan tata nama enzim. Oke, kita lanjut. Apa sih itu enzim? Enzim itu adalah protein katalitik yang berperan sebagai biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Bio artinya hidup. Katalis itu artinya mempercepat reaksi kimia. Jadi, enzim itu adalah senyawa kimia yang dapat mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Apa saja sih komponen penyusun enzim? Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibagi menjadi dua. Ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana yaitu enzim yang penyusunnya hanya terdiri atas protein saja. Sementara enzim kompleks ini disebut juga dengan holoenzim, yaitu enzim yang penyusunnya terdiri atas apoenzim atau protein dan kofaktor. Kofaktor sendiri itu ada dua, ada yang terdiri, ada yang penyusunnya adalah molekul organik
dan molekul anorganik. Molekul organik itu disebut dengan koenzim, contohnya ada vitamin dan FAD. Sementara yang anorganik itu berupa ion logam, contohnya Fe atau besi dan Mn atau mangan. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, sifatnya adalah mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, tadi yang disebut dengan biokatalisator. Kemudian yang kedua, dia dapat bekerja secara bolak-balik. Jadi enzim itu bisa menguraikan senyawa kompleks menjadi sederhana atau menyusunnya kembali dari sederhana menjadi senyawa kompleks. Kemudian yang ketiga, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, bekerja secara spesifik. Jadi enzim tertentu itu hanya bisa bekerja untuk substrat tertentu. Contoh, enzim lipase itu hanya bisa bekerja pada substrat lipid. Maltase itu hanya bisa mencerna misalnya maltosa. Sukrase, substratnya hanya sukrosa. Kemudian yang kelima, enzim ini susunan kimianya tidak berubah setelah reaksi kimia berlangsung karena dia tidak ikut bereaksi. Kemudian yang keenam, bekerjanya dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu berupa suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, aktivator, dan inhibitor. Mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi awal untuk memulai suatu reaksi kimia. Ini ada grafik perbandingan reaksi kimia yang menggunakan enzim dan tanpa enzim. Ini yang di atas, ini adalah reaksi kimia yang tanpa menggunakan enzim. Sementara garis yang di bawah ini adalah reaksi kimia yang menggunakan enzim. Jadi dari grafik ini dapat kita lihat bahwa jika tanpa enzim, maka energi awal yang diperlukan untuk terjadinya suatu reaksi kimia itu jauh lebih besar dibanding kalau menggunakan enzim untuk menghasilkan produk yang sama. Ada dua teori mekanisme kerja enzim. Yang pertama, itu disebut dengan teori Lock and Key atau Lock and Key teori atau teori gembok dan kunci. Menurut teori ini, bahwa enzim itu mempunyai sisi aktif. Ini ada sisi aktif ya, sahabat. Jadi enzim itu secara umum itu ada sisi aktif. Ini sisi tempat melekatnya antara enzim dan substrat. Ini disebut dengan sisi aktif. Sementara sisi lain selain sisi aktif, ini yang di bagian belakangnya, ini disebut dengan sisi allosterik. Jadi menurut teori Lock and Key, bahwa enzim itu mempunyai sisi aktif yang sifatnya kaku. Artinya tidak bisa berubah. Sehingga yang bisa masuk ke sisi aktif ini ya substrat yang cocok dengan
bentuk dari sisi aktif ini. Ini contohnya. Jadi sama kayak gembok dan kunci. Yang bisa masuk pas ke gembok itu ya anak kuncinya. Anak kunci lain kalau bukan pasangannya pasti tidak bisa masuk. Sehingga ini disebut dengan lock and key. Jadi setelah adanya ini enzim, kemudian ada substrat. Substrat ini adalah zat yang direaksikan oleh enzim. Kemudian ketika mereka sudah menyatu akan membentuk kompleks enzim substrat. Setelah proses reaksi kimia berlangsung, maka substrat itu akan keluar dari sisi aktif membentuk produk. Ini bentuknya sudah berubah. Kalian perhatikan bentuknya sudah berubah dari awalnya tadi. Sementara enzimnya tidak berubah karena dia tidak ikut bereaksi. Ini teori lock and key. Yang kedua, ada teori induced fit theory atau teori ketepatan induksi. Menurut teori ini, sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel. Artinya dia berbanding terbalik dengan teori lock and key tadi. Di sini sisi aktif enzim itu akan menyesuaikan sesuai dengan bentuk dari substratnya. Kalian perhatikan gambar ini. Oh, ini sisi aktifnya seperti ini. Sementara substratnya seperti huruf E ini ya. Kemudian ketika mereka berikatan masuk, maka sisi aktifnya bisa berubah. Setelah berikatan akan membentuk kompleks enzim substrat. Ketika reaksi telah selesai, maka dihasilkan produk yang tentu sudah berbeda bentuknya dengan substratnya tadi, bentuk awalnya. Itu mengenai teori mekanisme kerja enzim. Jadi ada dua macam. Sekali lagi ada teori lock and key dan teori induced fit theory. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Itu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, suhu. Enzim itu punya suhu optimal untuk bisa bekerja secara maksimal. Jadi setiap enzim punya suhu optimal yang berbeda. Misalnya kalau di manusia itu enzim dapat bekerja optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius. Lebih dari itu, maka enzim akan mengalami denaturasi karena tadi unsurnya protein itu termolabil. Jadi ketika panas, dia akan mengalami kerusakan. Tetapi untuk bakteri termofilik yang toleran terhadap panas, justru pada suhu 40 derajat Celcius, dia tidak bisa bekerja secara optimal enzim-enzimnya. Enzimnya baru bisa bekerja secara optimal pada suhu kurang lebih 70-80 derajat Celcius. Enzim misalnya untuk manusia pada suhu di bawah 0 derajat Celcius ini bersifat non-aktif, tetapi tidak rusak. Gitu. Artinya ketika suhu itu meningkat, maka enzim dapat bekerja kembali. Tetapi jika suhu di atas 40 derajat, misalnya pada manusia, enzim mengalami denaturasi. Setelah mengalami denaturasi, enzim akan rusak dan tidak dapat berfungsi kembali. Demikian juga yang di bakteri termofilik ini, ketika suhunya lebih dari 80 derajat, maka enzimnya akan rusak dan tidak bisa berfungsi lagi. Jadi kesimpulannya, enzim
itu bisa bekerja optimal pada suhu optimum. Jika di bawah suhu optimum, enzim masih bisa bekerja. Tapi jika di atas suhu optimum, biasanya enzim akan mengalami denaturasi dan akhirnya rusak. Yang kedua, pH. Setiap enzim itu mempunyai pH optimum yang spesifik untuk bisa bekerja secara optimal. Contohnya, enzim pepsin ini hanya bisa bekerja optimal pada pH asam, misalnya di lambung. Ini pada pH sekitar 2 sampai 3. Kemudian enzim petialin ini hanya bisa bekerja optimal pada pH netral. Ini enzim petialin ini dihasilkan di mulut. Jadi dia hanya bisa bekerja di mulut. Ketika masuk ke lambung, maka enzim petialin tidak bisa bekerja lagi karena suasananya asam. Sementara enzim tripsin itu hanya bisa bekerja optimal pada pH basah. Ini kurang lebih sampai 12, tapi lebih dari 12 itu juga dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia di pH-nya di atas pH optimum dia bisa bekerja, juga bisa menyebabkan denaturasi atau kerusakan. Lanjut ke materi berikutnya. Selain pH, yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Ini ya, di grafik ini ada konsentrasi enzim, ini adalah kecepatan reaksi kimia. Jadi ditambah terus konsentrasi enzimnya, maka reaksi kimianya semakin cepat. Tapi kalau ditambah terus, maka akan terjadi proses kejenuhan sehingga kecepatan reaksinya menjadi konstan karena semua sisi aktif sudah terikat oleh substrat. Demikian juga sebaliknya. Bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi. Jika jumlah enzimnya tetap, tapi kalau substratnya ditambah terus, maka keadaannya juga akan sama, akan konstan karena sisi aktifnya semuanya sudah bekerja. Jadi substratnya nggak bisa masuk lagi ke sisi aktif. Ya. Zat-zat penggiat atau aktivator itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia. Contohnya kalsium, magnesium, nikel, mangan, dan kalium. Kemudian ada lagi zat penghambat atau inhibitor, yaitu zat yang dapat menghambat kerja enzim. Ada 2 macam di sini, inhibitor. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif sesuai dengan namanya, ini adalah inhibitor. Ini namanya inhibitor itu adalah zat penghambat, ini yang berwarna hijau. Ini ada substrat, jadi dia sama-sama berkompetisi untuk menempati sisi aktif enzim. Karena bentuknya sama, sisi bentuk apanya ya, ikatannya. Jadi kalau yang masuk duluan itu adalah inhibitornya, maka substrat ini tidak bisa masuk. Ketika terbentuk kompleks enzim dengan inhibitor, maka substrat tidak bisa masuk dan tidak akan dihasilkan produk. Itu yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Kalau inhibitor non-kompetitif, ini adalah zat penghambat
yang tidak berkompetisi untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi dia bisa masuk ke sisi allosterik. Namun, ketika inhibitor ini masuk ke sisi allosterik, sisi aktif enzim ini akan berubah. Akibatnya substrat tidak bisa masuk, sehingga tidak juga dihasilkan produk dan tidak terjadi reaksi kimia atau reaksi kimianya menjadi terhambat. Oke, sampai ke materi yang terakhir mengenai tata nama enzim. Berdasarkan substratnya, jadi tata nama enzim itu ada dua macam. Ada yang berdasarkan substratnya. Nama enzim ditambah akhiran ase. Berdasarkan substratnya ditambah akhiran ase. Misalnya substratnya protein, maka enzimnya protease. Substratnya lipid, enzimnya lipase. Kalau substratnya maltosa, enzimnya maltase. Berarti kalau substratnya sukrosa, enzimnya sukrase. Kalau substratnya selulosa, maka nama enzimnya selulase. Kemudian yang kedua, penamaan enzim itu bisa berdasarkan tipe reaksinya, ditambah akhiran ase. Jika reaksinya adalah reaksi reduksi, maka nama enzimnya reduktase. Kalau reaksi kimianya adalah reaksi oksidasi, maka nama kimianya oksidase. Kemudian kalau dia melakukan pelepasan CO2, maka enzimnya disebut dengan dekarboksilase. Sementara kalau dia pelepasan hidrogen, namanya dehidrogenase. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kalau tidak paham atau belum mengerti, silakan diulang-ulang nontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa, jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian, tolong di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.